banyak. Sedangkan Allah dan malaikatnya aja membaca Salawat. Maka di situ ada perintah Innallah wa malaikatu yusholluna nabi. Di sini perintah ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang sallu alaihi wasallimu taslima. Nah ini dalilnya. Kamu nggak baca selawat ya? Harus banyak-banyak membaca selawat karena yang memperjuangkan Islam adalah Rasulullah. Yang memberikan hidayah menuntun umat ini yaitu Rasul qudwah hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dalilnya sudah nyata sudah. Ya memang kajian bid, ya, maka bid itu tergantung kepada individu orang yang menafsirkan sendiri. Kalau dia menyerang kita gini dia sudah biarin saja. Mereka punya pendapat dan kita menghargai pendapat mereka. Dan mereka harus menghargai pendapat kita supaya tidak takluk, nggak berkelahi masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan. Maka jangan mengatakan ada hukum apa qat'i dan zonni ini ya yang membuat hadis dikola ini supaya yang diharap-harapkan. Maka disitu harus apa berpengetahuan luas, berpikiran bebas dan menghargai pendapat orang lain. Dan kalau kita kembali kepada hidayah Allah, yaitu semua itu kalau Allah memberikan hidayah, insya Allah dia tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Kembali kepada waladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Yang dikerjakan oleh manusia semua itu adalah Allah yang menggerakkan. Allah memberikan hidayah. Oh, dia akidahnya seperti ini. Fulan akidahnya ini semuanya adalah Allah. Kalau nggak gitu nggak ramai. Kalau nggak gitu nggak ada surga, nggak ada neraka. Dengan ide Innallaha ala kulli syai'in. Inilah kekuasaan Allah. Kebesaran Allah, Allah jadikan fulan seperti ini, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Bahkan pun satu keluarga ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Muhammadiyah. Plus lembut. Iya. Satu keluarga ini. Ada dengan seperti itu. Sebenarnya itu umat. Umat dan wahidah. Semua itu aslinya umat dan wahidah dalam Al-Quran itu. Tapi ikhtalafu. Tapi mereka itu berselisih. Tapi kalau Allah bilang kalau saya jadikan umat yang satu persatu tidak akan ramai dunia ini. Kalau Allah jadikan umat tidak ada perkelahian sudah tidak ada apa-apa sudah. Terus ngebotol. Mau semua itu di tangan Allah. Kalau Allah jadikan sudah nggak ada perkelahian, nggak ada syiar, nggak ada ini semua satu sudah. Umat wahidatan mengikuti Al-Quran dan hadis semuanya sudah. Nggak dibikin neraka oleh Allah. Maka kul innal huda hudallah yahdi may yasha. Orang yang sesat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka di dalam surat Fatihah pembagian ada tiga asnaf, tiga jenis manusia. Ada yang an'amta alaihim, ada yang maghdub, ada yang dhalin. An'amta orang yang mendapatkan hidayah, al-maghdub orang yang jauh daripada hidayah, al-dhalin orang yang jauh daripada hidayah Allah. Nah, dari Allah sudah ada. Ada Yahudi, ada. Padahal semuanya turunannya Nabi Yakub. Itu Nabi semua lah ini. Bagian itu manusia. Nanti ada berselisih. Jadi sebenarnya tidak usah diperselisihkan. Kalau menurut saya pribadi, nggak usah diperselisihkan. Nabi Yakub anaknya aja berselisih satu antara yang lain. Rasulullah aja pamannya aja mau bunuh keponakannya sendiri. Kan sudahnya ada. Bani Umayyah kan masih sepupunya Bani Hashim, masih termasuk keluarga Bani Hashim. Kenapa kok Zaid bin Muawiyah membunuh Husain? Kenapa istrinya Hasan kok meracuni Hasan sendiri? Iya kan? Nyata ya sudah. Kalau dapat hidayah kan nggak mungkin seperti itu semua. Memang dijadikan seperti itu hanya merupakan ibrah kita, sejarah kita. Dan untuk kita kaji supaya kita itu betul-betul lurus sudah. Akidah kita pasrah kepada Allah lurus. Maka kitab Madarijus Salikin dan Fathul Bari itu menguatkan akidah kita betul-betul kita pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jangan sampai kepada yang